Oke, selamat datang di Bocor Alus. Jadi, 3 tahun lalu kebakaran depo di Pertamina Pelumpang merenggut 33 jiwa. Dan banyak banget masyarakat yang kehilangan rumah karena kejadian ini gitu ya. Tapi, hari ini kita akan mengangkat masalah ini dan tim kami baru aja mendapatkan analisis risiko internal 2026 dari Pertamina yang menyoroti progres buffer zone dan relokasi warga gitu ya. Dan hari ini kita udah kedatangan tim dari Pertamina, ada corporate secretary-nya, ada CSR-nya, dan ada legal counsel-nya. Boleh perkenalkan dari Anda dulu. Oke, selamat pagi. Saya Azel, perwakilan dari Corporate Secretary. Nama saya Nadira dari perwakilan Corporate Secretary juga. Saya Najma dari Legal Counsel. Saya Yumna dari CSR. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat Sama-sama. bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada nggak kira-kira yang mau disampaikan dulu ke penonton? Kalau dari pihak Korsek sendiri ada sih Mas. Jadi kami mau membuka dengan mengatakan bahwa kejadian di bulan Maret tahun 2023 ini bukanlah sesuatu yang bisa kami anggap sebagai masalah yang sudah selesai. Hanya karena beritanya itu yang sudah mereda. Ada 33 jiwa yang sudah terenggut dan lebih dari 1.000 warga itu harus meninggalkan rumahnya. Ya, jadi itu justru poinnya gitu ya. Setelah krisis besar, perhatian publik biasanya juga ikut mereda. Dan seringkali jadi aktivitas penanganannya juga melambat. Jadi sejauh ini aku pengen nanya nih, posisi kalian sekarang tuh gimana? Kalau dari kami, dari hari pertama itu Direktur Utama kami sudah menyatakan bagaimana komitmen dia untuk menanggung biaya pengobatan dan pemulihan seluruh korban. Dan itu juga bukan sekadar pernyataan ya. Hal ini dijalankan dengan sebenar-benarnya, tetapi kami juga tetap sadar bahwa komitmen jangka panjang itu tidak bisa berhenti di fase darurat saja. Ada juga tanggung jawab yang lebih besar lagi dari ini yang sampai sekarang juga terus kami kerjakan. Oke. Terus kalau misalnya soal proses hukumnya, ini kan yang paling banyak diikutin sama publik gitu ya. Statusnya sekarang udah sampai mana nih? Oke, kalau dari secara hukum, kami menghormati dan mempertanggungjawabkan atas gugatan sebesar 23,1 miliar yang sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, tapi ada hal lain yang menjadi kompleksitas atas kasus ini, yaitu antara HGB Pertamina dan IMB yang diterbitkan kepada warga. Maka dari itu, Pertamina akan terus berkomitmen mengikuti seluruh proses penyelesaian kasus ini hingga akhir. Oke, jadi penyelesaian kasus ini tuh nggak cuma berkaitan sama kompensasi berarti ya, betul. tapi juga perbaikan sistem ya. Jadi secara hukum kasus ini bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, berdasarkan pasal KUHP, pasal 1365 KUHP, yang dimana ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar 23,1 miliar. Kami hormati dan kami penuhi juga gugatan ini. Kemudian aspek kedua, ada kompleksitas struktural berupa tumpang tindih antara HGB pemerintah dan wilayah pemukiman warga. Pemda DKI juga memberikan dan sanksi ini bukan sekedar persoalan administratif, melainkan penyelesaian dua instrumen hukum yang bertabrakan. Tapi kami akan selalu menyelesaikan dengan baik dan tidak menghindari proses hukum yang sudah berjalan. Oh, berarti itu dari proses hukumnya ya. Oke, kalau mungkin sekarang kita geser nih ke yang lebih menyentuh warga. Ini mungkin di luar proses hukum ya. Apa sih yang sebenarnya sudah dan sedang berjalan? Oke, kalau dari CSR sendiri ya Mas ya banyak banget sebenarnya yang nggak ke-cover oleh berita dan kita mau bawa itu hari ini. Jadi kita udah berkoordinasi dengan BPDBD DKI untuk bantuan logistik pengungsi, posko kesehatan, pembiayaan medis juga dan semua itu berjalan dari hari-hari pertama sampai sekarang itu masih ada.
Oh gitu. Tapi ini sempat ada yang bilang ya di fase awal respon Pertamina tuh kayak kurang cepat gitu. Kalian tanggepinnya gimana tuh? Ya, namanya situasi krisis ya pasti akan selalu ada ruang untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik gitu. Dan kami nggak tutup mata soal itu gitu. Dan sejak saat itu kami membangun protokol emergency response yang lebih bagus dan lebih baik gitu, dengan jalur koordinasi yang lebih jelas antar divisinya. Jadi bukan cuma di kertas saja tapi benar-benar terlaksana gitu. Oke, terus kalau misalnya soal buffer zone ini nih sebenarnya yang paling sering dibicarain sama orang nih. Sekarang tuh progresnya udah gimana ya? Ini sebenarnya yang paling ribet sih mas prosesnya, karena melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian SDM, Pemprov DKI, dan tentu saja warga itu sendiri kan. Dan kami percaya proses ini tuh harus berjalan dengan lancar, dengan benar, dengan sesuai gitu. Bukan cuma cepat aja. Kita mau keputusannya itu dua pihak gitu, nggak cuma kita aja. Dan prosesnya masih berjalan sampai saat ini dan kami berkomitmen untuk terus membicarakan ini di publik gitu. Oke, terus kalau misalnya kita nih ngomongin soal angka gitu ya, mungkin penonton juga penasaran gitu ya. Sejauh ini kira-kira berapa sih keluarga yang sudah terbantu lewat program relokasi atau pemulihan ini? Oke, mungkin kalau untuk angka sendiri saya nggak bisa sebut pasti karena datanya terus berubah seiring perkembangan waktu, kayak bertambah terus lah ya mas pastinya kita. Benar-benar. Tapi yang bisa saya bilang sih jumlahnya mencakup sebagian besar warga yang terdampak dan tim kami masih terus bergerak untuk menangani setiap warga itu. Dan buat kami satu keluarga yang belum terbantu itu sangat berarti. Kita akan selalu mencari mana yang belum tertolong gitu. Oke, nih saya jadi penasaran nih. Mm-mm. Kalau saya boleh tanya gitu ya, tentang di lapangannya, apa sih yang paling membekas dari interaksi dengan warga yang terdampak? Yang paling membekas itu gimana ketahanan warga, benar-benar luar biasa hebatnya. Mereka tuh menghadapi situasi yang sangat luar biasa berat gitu ya. Mereka kehilangan tempat tinggal, mereka tapi tetap bergerak, mereka tetap hidup, mereka tetap hidup lah pokoknya. Itu yang mengingatkan kita kalau misalnya mereka itu ya manusia sama kayak kita. Mereka bukan cuma kewajiban kantor kita tapi kita juga harus menolong mereka sebagai sesama manusia gitu mas. Iya benar-benar. Dan itu juga jadi pengingat ya, kenapa proses ini itu nggak boleh berhenti gitu ya. Betul, dan kami harap percakapan ini juga bisa jadi bukti kalau kita tuh benar-benar peduli sama masyarakat. Oke. Terus ada nih beberapa hal yang menarik karena Pertamina ini sempat dapat catatan nih kalau pesan-pesan di awal krisis ini terlalu teknis, terlalu corporate gitu. Kalau misal dari kalian gimana? Mungkin itu evaluasi yang bisa kami terima ya. Karena juga di fase awal itu kami memang lebih banyak bicara soal aspek yang lebih operasional dan teknis, mungkin seperti itu. Oke. Dan kami menyadari bahwa itu bukan yang dibutuhin sebenarnya. Sebenarnya kita butuh empati itu ya, gitu kan. Dan dari situ kira-kira apa nih yang berubah secara konkret gitu? Mungkin yang berubah itu lebih ke prinsip ya, dan gimana ya, sekarang itu ini jadi pegangan kami bahwa Pertamina itu secara proaktif harus menanggapi hal itu. Dan juga salah satunya kita berada di sini di podcast ini itu adalah contoh, dan atau mungkin salah satu pembelajaran dari evaluasi sebelumnya, bahwa kami itu harus berbicara dengan perasaan dan jelas juga, itu juga penting gitu ya, dan transparan gitu. Dan juga yang terakhir adalah lebih mengupayakan soal monitoring gitu, media monitoring, dan juga lebih aktif supaya bisa merespons isu yang lebih berkembang di media dengan tepat dan cepat, seperti itu. Oke, terus dari tadi nih kita kan udah bahas banyak hal gitu ya. Kalau misalnya kira-kira dirangkum jadi satu nih, kira-kira pelajaran terbesar apa sih yang kalian dapetin itu? Kami yakin sih kepercayaan publik itu sesuatu yang datangnya harus dijaga jauh sebelum krisis itu datang gitu. Jadi dari awal juga harus ada kita bangun gitu. Termasuk infrastruktur komunikasi, protokolnya seperti apa gitu, dan pelatihannya juga. Semua harus sudah siap, dan ketika krisis itu udah benar-benar terjadi, yang paling dibutuhkan adalah statement yang sempurna. Bukan statement yang sempurna, tapi kehadiran yang konsisten dan tulus. Oke, mungkin sebelum closing nih, saya di sini mau ngasih kesempatan lagi ke kalian berempat di sini ya sebagai perwakilan Pertamina. Kalau misalnya warga Pelumpang nih yang kehilangan rumah atau yang orang yang mereka sayangin lagi nonton podcast ini, kira-kira apa yang mau kalian sampaikan ke mereka?
Kami tahu bahwa kata-kata dari kami itu nggak akan pernah ya cukup untuk menggantikan apa yang sudah dialami oleh semua warga yang terefek. Tapi kami nggak akan diam dan kami tidak akan pernah menganggap masalah ini sudah selesai sampai semua korban yang terdampak itu mendapatkan bantuan penuh dari kami. Kami akan terus ada sampai proses dari semua ini benar-benar tuntas. Ya, setuju. Kalau dari saya pribadi, pengen banget warga-warga itu tahu kalau cerita mereka itu jadi pengingat bahwa jadi karyawan di perusahaan itu harus tetap menjaga kemanusiaan mereka gitu. Kalau secara hukum perusahaan menerima tuntutan, menjalani dengan baik hingga selesai, dan itu adalah bukti bahwasannya Pertamina memang hadir untuk masyarakat Indonesia. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, saya berharap bahwa dari podcast ini, dari obrolan ini, warga bisa melihat bahwa kami tidak lari dari tanggung jawab. Caranya mungkin nggak selalu sempurna, tapi niatnya selalu untuk tetap hadir. Oke, mungkin di sini karena sudah di penghujung acara gitu ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian berempat yang sudah ngeluangin waktu dan udah berbicara dengan sangat jujur ya hari ini ya. Dan untuk update resmi informasi terkini seputar program pemulihan pasca pelumpang, semuanya akan bisa diakses melalui website dan kanal resmi Pertamina. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.